Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar PLC analog, yaitu cara menggunakan ekspansi CP1W DA041. Ini adalah ekspansi analog outputnya teman-teman. Nah, ini kebanyakan teman-teman saya itu nggak bisa cara gunain ini. Gimana sih cara gunain ini? Sebenarnya cara guna ini sama dengan kita pakai PLC CP1E, pakai CP1E yang analog, sama, cuma bedanya nanti di program laddernya teman-teman. Nah, terus ini bisa dipasang ke CP1E L atau CP1H. Nah, terus gimana sih cara kita program ini teman-teman? Tapi sebelum itu kita lihat dulu teman-teman di sini, terus kita lihat, dan di sini kita out. Nah, alamatnya itu apa nanti kita di program. Nah, di program itu nanti kalau kita lihat di sini putih teman-teman, putih CH. Nah, ini nanti untuk outputnya ini nyesuaiin PLC teman-teman. Nanti kalau kita pakai PLC yang CH nya itu sampai 100 channelnya, atau CH channelnya itu sampai 101, itu berarti ini outputnya adalah 102. Kalau misalnya kita pakai yang ini kan channelnya 100 doang, nggak ada 101, paling yang outputnya itu kan 190. Berarti kita pakai yang digitalnya aja, yang belakangnya digital, yaitu 100. Berarti kita ini adalah nanti pakai 101, terus 102, 103, 104. Nah, kalau ini kan sampai yang CP1L yang M itu kan sampai 101. Berarti yang outputnya ini adalah 102, 103, 4, 5. Nah, ini sama kayak di kita pakai PLC CP1E ya teman-teman, ada V, I sama COM. Nah, ini sama outputnya. Terus gimana sih caranya programnya teman-teman? Langsung aja kita ke sebelum itu, tapi kita wiring dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah saya wiring. Nah, terus gimana caranya programnya teman-teman? Wiringnya untuk yang ini kita masukin ke input ini teman, input PLC, terus outputnya lewat expand. Untuk input ini bisa lihat di video yang sebelumnya teman-teman. Terus gimana caranya program? Sebelum program kita lihat di manual booknya terlebih dahulu. Nah, di manual booknya itu nanti kita akan disambut dengan kayak gini teman. Apa ini? Wah, ini baca bahasa Inggris semua. Nah, simpelnya teman-teman, ini nanti kita kan yang dipakai itu adalah, kalau kita pakai yang ini CP1E itu kan outputnya yang digital itu 100. Berarti belakangnya adalah CP1 yang expand ini adalah 100, 01, 102, 03. Tapi yang di sini adalah WD, itu adalah work area, work datanya. Work ini nanti berarti dia pakai work 101. Nah, ini sama dengan berarti tambah 1 kan 101 dari 102, berarti 101 sama 102. Nah, di work itu kan ada bitnya. Nah, terus yang bit 15 itu harus di set 1 teman-teman. Bit 15 itu harus di set 1. Di set 1 terus dikasih 0000 sini. Nah, dis outputnya itu settingannya di sini teman-teman, di bit 00 sama 03. Terus 00 sampai 03 itu adalah settingan untuk output yang pertama. Terus 04 sampai 07 itu settingan yang output yang kedua. Terus yang 34 di sini sama teman-teman, 34 di sini. Nah, terus gimana cara ngesettingnya? Kita lihat di sini teman, ini. Nah, ini di bawah. Ini teman-teman, kita lihat di sini. Ini apa? Ini kodenya, kode rank. Jadi kode rank itu apa? Kalau kita mau masukin misalnya output yang ke 1 dipakai, berarti kita yang ini 1 harus di set 1. Kalau nggak dipakai itu no, berarti di 0. Kalau 1 misalnya kita pakai output yang pertama, berarti output yang pertama itu dipakai, berarti yang ini. Output yang kedua saya nggak pakai, output yang ketiga 2, 4, 3 itu nggak dipakai, berarti sini kita kasih 0, sini kasih 0, terus sini kasih 0 juga. Terus yang pertama saya pakai, berarti sini kita kasih 1, kita kasih set 1. Terus untuk apa outputnya apa gitu kan? Outputnya itu biasanya volt atau ampere. Nah, ini outputnya apa? Dan di sini kita lihat di teman-teman, dan di sini bisa kalian kalau sesuaikan dengan output kalian apa, outputnya mau apa terserah, bebas. Di sini ada kodenya 0003. Di sini berarti menandakan bahwa outputnya itu adalah min 10 dan 10 volt. Kalau 001 itu adalah 10 sampai
10 volt, terus ini sih sampai segini. Nah, terus gimana cara programnya ini? Apa ini bit teman-teman, kalau kalian tahu ini paling bingung apa, ini adalah bitnya. Nah, ini boardnya di board 101. Lah ini bit-bitnya di sini. Bisa pakai program ladder. Kalau di manual booknya tuh kan gini di bawah, nah kayak gini. Itu sebenarnya bisa dipakai kayak kita pakai apa, ladder biasa, itu ada coil-coilnya, itu bisa teman-teman. Tapi kita sesuai dengan yang manual booknya dulu. Terus ini, terus lihat ini ada 901, ini nanti kita pakai. Nah, kalau cara sulitnya tadi dibikin kayak ladder gitu. Nanti secara gampangnya itu kan sesuai dengan manual book tadi. Ini kita bikin, ini kan bilangan biner semua, sebenarnya kan biner. Nah, ini biner ini berubah ke desimal teman-teman. Coba ya, kita tadi pakai 1, terus outputnya ini kita pakai yang 0 sampai 10. Kita coba di word ya. Aduh, lagi. Berarti 1 0 0 0 0 nya tuh sampai 7 kan, 0 1 2 3 4 5 6 7. Dan output kedua dipakai enggak, berarti kita nolnya ada 4 1 2 3 4. Nah, outputnya ke satu pakai, orang pakai. Udah pakai, habis itu yang dipakai apa, kita volt. Berarti ini kita pakai yang 10 volt, berarti kita pakai 001 001. Nah, ini berarti, nah kalau kita bilang ladder, berarti ladder yang kalau ladder, kalau kita bitnya dinyalain itu berarti kita bit 100 01 00 harus aktif, terus berapa ini, 01 2 3 03 harus aktif, 100.01.03 harus aktif, terus 100.15 aktif. Ini harus set all. Nah, terus yang bawah ini harus dikasih apa, harus dikasih juga teman-teman. Berarti ini harus dibikin juga. Berarti 101 terus 101 terus 002 nya juga di sini. Tapi kalau nggak dipakai dikasih kosong, berarti 1000000 gitu teman-teman. Terus ini sudah lah, terus ini dibikin heksadesimal. Kalau kita ke kalkulator ini sudah tak bikin. Kalau 00000 ini kalau kita buat jadi 8.900 jadi nanti dalam programnya gini. Terus kita masuk ke program CX. Pertama kita sudah tahu bahwa untuk kita pakai ini berarti output yang satu untuk kami, berarti kita pegang dulu itu 089. Kita harus pegang dulu. Itu pertama kita sesuai dengan yang manual booknya teman-teman. Kita sesuaiin untuk manual booknya, samakan aja. Ya nggak sama nggak apa-apa sih teman-teman, sesuai kalian. Nah, ini titik A itu kan kalau teman-teman udah expert banget, ini adalah per cycle teman-teman. Per cycle, kita tik per cycle di sini aja. C V per cycle. Iso. Pakai ini aja cepet. Nah, P per cycle, lupa saya. P per cycle. Nah, itu habis itu kita masuk ke move. Kita di move tadi sama dengan tadi. Nah, kita masukin teman-teman. Kenapa kok kita bisa gini teman-teman? Bisa kayak tadi, maksudnya gini, maksudnya 0 terus kita pakai 101 terus 015 harus wajib kita masukin. Aduh, bukan gini. 101 terus 15 ini harus kita wajib begini, atau enggak ini. Terus apa tadi teman-teman ininya, berarti ini, terus ini 101 terus ini 000 berapa, 0 adalah hidup tapi per cycle. Tapi itu kan caranya ribet, nanti panjang programnya. Nah, terus kita bikin yang simple aja, simpelnya gini, interupsi move pagar 8 kan 8 berapa ya, kita sudah simpan tadi 8 berapa untuk penyanyi 89, kita 809 terus ini udah ketemu nih, bilang ini dikit kita transfer ke word 101, kita transfer 0101. Nah, kalau misalnya ini harus 01 terus 02 harus kita deklarasikan juga teman-teman. Jadi kita deklarasikan, jadi 02 kan gak kepake semua, nggak kepake outputnya, nggak kepake semua. Berarti kalau nggak kepake semua berarti 000 terus 0 itu.
tambah 1, terus ini nolnya berarti ini nolnya ini harus nggak ada nolnya, titik-titik ini, terus dihapus, tambahi bentar gini aja, 0,000000000000000. Nah ini berarti 8.000 ya kan, X-nya 8.000, berarti kita integrasikan juga teman-teman, interupsi move ya kan, pagar 8.000. Tunggu bentar, upani 102 itu. Nah habis itu teman-teman, habis ini selesai. Nah ini kan nyeting doang, set doang. Nah, set itu kan per cycle kan sesaat doang. Nah terus pada saat per cycle ini nggak boleh ada data yang masuk. Nah kita hambat dulu pakai timer, kita dihambat dulu biar data yang masuk itu biar dia nyeting dulu, baru data bisa dimasukin ke analognya. Jadi ini kita pakai P strip on, oh bukan, salah, C P strip on, aduh malah gini mana ngantuk saya, C P strip on gitu. Nah gitu dari tadi. Terus kita kasih interupsi TIM 00, terus kita pagar dikitan aja 2 mili. Terus habis itu kasih ini udah, terus kita datanya ini masukkan ke mana teman-teman, kita ini udah set. Habis itu ini T02, T berapa nih, 00 ya, T00. Habis itu ya data yang kalian kelola itu masukin ke outputnya, interupsi move, misalnya contoh data 1 masukin ke 101 gitu teman-teman. Nah selesai, gini doang, jadi gini simpel teman-teman. Jadi udah 01, coba kita cek, kita transfer. Oke. Coba kita datanya berapa, 0, kita ubah menjadi 6.000. Adakah perubahan pada lampu? Nah itu dia berubah teman-teman. Terus kita kasih 30.000, ada perubahan, agak redup. Coba kita potensinya kita pakai teman-teman, potensio berarti kita pakai, berarti bukan D, kita pakai berarti yang langsung aja, kita pakai 90, motor W, transfer. Oh bukan, ininya kita setting dulu, lupa kan teman-teman, pasti akan lupa nih kalau ini perlu di setting dulu. Udah di setting, terus ini transfer. Oke, coba kita atur pakai potensio ini, itu kan bisa teman-teman, datanya berubah-ubah, jadi data yang dimasukkan sini itu bisa kan. Nah itu aja dari saya, kuncinya yaitu teman-teman ini sih, yang ini sih 2 regu ini kuncinya teman-teman. Yang penting kalian tahu ini sebenarnya itu kalau bilang ini adalah memorinya, alokasinya. Ini tuh sebenarnya cuma ya kayak kalau kalian versi yang kalian tahu itu cuma word bit, cuma apa word bitnya aja, bit di dalamnya aja. So PKL 1 ini cuma gampang banget teman-teman. Pertama kalian nggak tahu ini apa, tapi kalau kalian udah tahu, kalau udah kalian pelajari ini tahu ini sebenarnya word, terus ini bitnya. Itu aja teman-teman, ini berarti kuncinya adalah di sini, ini kuncinya pokoknya untuk pakai. Itu aja dari saya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan bicara atau gimana. Saya akhiri, moga-moga bermanfaat ya. Itu aja dari saya akhiri.